Dalam kesempatan ini saya solidaritas, saya empati kepada saudara-saudaraku dari kaum Melayu yang sekarang di Rempang Galang telah terjadi situasi yang tidak baik dalam perspektif bangsa dan negara. Dalam perspektif ilmu hukum, ada yang disebut peristiwa hukum, ada yang disebut perbuatan hukum, ada yang disebut akibat hukum. Peristiwa hukum adalah satu peristiwa yang berdimensi ada sangkut paut dengan hukum di satu wilayah. Nah, dalam konteks Rempang Galang itu satu wilayah. Peristiwa hukumnya sekarang ini banyak versi, tapi versi umum terkesan menjadi adanya penggusuran atau relokasi. Jadi orang dipindahin atau diusir dari kampung halaman. Itu yang tepat seperti itu. Nah, itu peristiwa hukum. Perbuatan hukumnya adalah pengusiran itu sendiri, gitu. Yang berdimensi ada kekerasan, ya, ada demonstrasi, ada lain, itu perbuatan hukum. Dan peristiwa hukum dan juga perbuatan hukum ada yang disebut menjadi akibat hukum. Nah, jadi akibat hukumnya warga yang disebut dengan kaum Melayu itu sangat terpinggirkan, diusir, teralienasi, dan sisi lain mereka melawan. Nah, saya kagum juga perlawanannya. Jadi tidak hanya satu suku tertentu yang suka bisa melawan. Jadi ada suku, dan itu normal di mana-mana. Saya suku Sunda. Kalau Sunda ditindas pasti melawan, nggak melawan gitu. Kita orang-orang yang bertauhid, yang punya iman kepada Allah. Persoalannya ada beberapa akibat hukum yang terjadi, ditanggapinya beragam. Mahfud MD menanggapinya itu hak negara, terbagi-bagi. Sekarang bagi ke konglomerat. Di satu penyimpangan dari kekuasaan itu. Nah, poin pentingnya adalah perlu dimengerti. Saya melihat tidak bermaksud lebih pandai dari siapapun. Ada yang merasa mungkin sudah merasa benar gitu. Tetapi sesungguhnya kalau didetailkan ada kekeliruannya. Misalnya konsep negara. Mahfud MD, Rocky Gerung, juga saya lihat lain-lain menempatkan negara itu including sama dengan pemerintah. Padahal negara, disebut negara, ada yang nyebut 3, ada yang nyebut 4 elemennya. Yang nyebut 3, negara itu terdiri, isi negara itu adalah rakyat. 2 pemerintah, yang ketiga wilayah. Kalau yang 4 tambah lagi hukum, hukum yang berlaku di wilayah itu. Nah, ini namanya negara. Kalau sekarang tindakan sepihak seperti ini, itu bukan tindakan negara. Yang main usur, yang main itu pakai bulldozer, ya istilahnya. Ya, Luhut juga ngomong bulldozer, ya, main sikat aja. Itu bukan negara. Itu pemerintah, gitu loh. Sebab kalau berani nyebut negara harus ada 3 atau 4 unsur tadi. Pemerintah, rakyat, wilayah, hukum. Nah itu kalau bicara konteks negara. Tapi kalau bicara main gusur aja dan sedemikian rupa kekasaran itu pemerintah. Jadi pemerintahlah yang zolim di sini gitu loh. Ya, seenak saja main caranya sendiri tanpa mengindahkan adanya hukum. Nah oleh karena itulah pemahaman ini penting juga untuk kita di dalam menterapi satu situasi. Kalau lihat sejarah tahun 18-an, ya, jadi 200 tahun lalu
itu daerah Rempang Galang itu sudah ada masyarakatnya, atau ada banyak mulai masuk masyarakat di situ. Belum ada Indonesia. Kok mereka yang punya tanah leluhur, tanah moyang yang digusur gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, maka berdirinya Indonesia itu mempunyai tugas pokok bagi presiden. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, bahwa tugas pokok presiden, satu, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa Anda nggak jaga tumpah darah di Rempang Galang? Kok main gusur aja? Dan juga banyak kekerasan yang terjadi, itu Anda tidak menjaga tumpah darah namanya, ya. Yang kedua, memajukan dan mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Ini bukannya disejahterakan, dimiskinkan, ya. Orang dibangun, orang direlokasi, diganti rumah susun dengan berbedanya kebudayaan dan perilaku-perilaku lainnya. Yang tadi ingat tahun 18-an sudah punya mereka, turun-menurun dari nenek moyang mereka. Itulah bangsa Melayunya, ya. Jadi tidak bisa penyelesaian dengan begitu dong. Kalau pakai ilmu hukum, pakai kecerdasan, ya. Apalagi yang ketiga, tugas pokok presiden menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tidak mencerdaskan, ini membodohi. Kalau mencerdaskan itu begini, lihat sejarah. Rempang Galang itu punya siapa? Punya masyarakat. Karena tahun 18-an, kurang lebih 200 tahun lalu, sudah dimiliki oleh masyarakat. Nah, sekarang mau dapat kemajuan adanya investor, ya, mau bangun pabrik kaca katanya. Kaca Cina, bahkan terbesar kedua setelah Cina. Begitu menurut Menteri investasi itu, ya, si Bahlil, ya. Oleh karena itu pabrik kaca terbesar di dunia yang kedua setelah Cina, dan ini sumbernya juga dari Cina. Nah, oleh karena itu kalau ini mau dibangun, kita tidak menentang kemajuan bangsa, harus, tapi juga jangan meruntuhkan, menghabisi, menindas bangsa sendiri dong. Idealnya begini, tidak bermaksud mengajari, karena saya ngerti juga untuk membangun sesuatu itu, karena ilmu doktor saya itu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, PSL dari IPB Bogor, jadi ngerti. Mesti ada amdalnya apa, aku udah main sikat-sikat aja. Sama juga IKN, amdalnya belum ada, main bangun-bangun aja. Bagaimana sih negeri kita ini? Harus ada amdalnya. Analisis dampak lingkungan, belajar saya satu SKS itu untuk bisa khusus itu tentang amdal itu, ya. Jadi dalam konteks itu ada pendekatan psikologinya, sosiologinya, fisikanya, kimianya, biologinya, lengkap menjadi satu sosial budayanya juga. Itu analisis dampak lingkungan tuh harus menyangkut unsur-unsur itu gitu loh. Maka oleh karena itu yang ideal adalah silahkan pabrik kaca masuk, investasi masuk, tapi harus memberdayakan penduduk setempat. Kenapa penduduk setempat malah diusir? Ini yang jadi persoalan serius tuh. Kalau penduduk itu diberdayakan, dicerdaskan, disejahterakan, dijaga tumpah darah, mana yang nggak mau? Pasti mau lah. Kan hidup manusia semua ingin lebih terus dan meningkat. Tapi ini bukan meningkat, bukan sejahtera, bukan dicerdaskan, digusur, dipentungin, bahkan terjadi lempar-melempar batu, dan semuanya polisi juga terpojok menjadi satu kondisi polisi yang menurut Tribrata harus melindungi, mengayomi, melayani rakyat, jadi justru mentungin rakyat, ya, gusur-gusur. Bahkan saya lihat di video ada TNI yang dengan pisau belati atau apa, belum jelas videonya, tetapi menganiaya pendemo gitu loh. Itu kan satu kondisi yang mengerikan bangsa kita. Jadi semua ini berpulang kepada Jokowi. Anda Presiden Republik Indonesia,
punya kekuatan yang dahsyat, orang nomor satu. Anda tidak bisa mengatakan kumaha aing we, gimana gua aja dengan cara saya. Nggak bisa. Anda presiden, tunduk pada Undang-Undang Dasar 45, tunduk kepada undang-undang lain sesuai sumpah jabatan Anda pasal 9 UUD 45. Demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya demi negara dan bangsa. Itu janji Anda dengan pegang Al-Quran atau di belakangnya Al-Quran. Itu janji Anda, wahai Presiden Jokowi. Jadi Anda sangat memiliki satu kekuatan yang dahsyat. Jangan kumaha aing, maksudnya mau gue, maunya lu aja. Janganlah. Kita ini berbangsa bernegara, ya. Untuk itu tidak mengurangi hormat dengan siapapun. Saya sangat menghormati kita orang-orang yang beradab, orang-orang yang berbudaya. Sudi kiranya, ya, duduk bareng lagi, musyawarah lagi, karena sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat. Jadi duduk bareng lagi lah, Pemkot dari Batam, gubernurnya, menteri investasinya, presidennya, semua bicara, DPRD-nya, DPR RI-nya. Janganlah rakyat kita dijajah kembali, tapi oleh negeri sendiri, bukan oleh asing. Ini penjajahan gaya baru dong. Seolah-olah dipindahin bagus kemana, nggak bisa. Ini orang punya dia kok dari tahun. Kita belum ada, ya. Pancasila juga belum ada. Tapi Rempang Galang dia sudah ada, warganya ada, nenek moyang mereka. Jadi kesimpulannya tidak bermaksud mendikte. Pakailah sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin. Jadi rakyat kita ini harus dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu bahasa Al-Quran. Orang yang dapat hikmah adalah orang yang selalu membaca Quran dan hadis atau sunnahnya Nabi dimengerti, dibaca. Orang yang taat kepada Allah itulah dimunculkan menjadi karunianya itu diberi hikmah. Jadi tidak mungkin rakyat ini dipimpin bukan orang yang punya hikmah, yang kumaha aing we cek Sundama. Mau gue sendiri aja, mau dengan cara saya, jangan ada yang berani menghalangi. Wah itu mah lebih dari diktator. Hitler begitu amat gitu ya. Itu oleh karena itu dalam kesempatan ini pakai sila keempat, praktekkan betul-betul. Kalau Pancasila harga mati, pakai ini sila keempat. Sekali lagi saya ulangi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gunakanlah itu semua stakeholder, siapa yang terlibat, berdiskusilah, bermusyawarahlah, karena itu juga ajaran Islam, ya, untuk bermusyawarah, untuk menghasilkan yang baik. Kalau ini tidak ditempuh, Anda main keras kepala, mungkin ini Anda menang. Tapi sebentar dendam terus berkesumat sampai anak cucu dan terus nggak akan pernah selesai. Percayalah kepada Allah. Allah Maha menjaga, Allah Maha adil, Allah Maha pengasih lagi penyayang. Pakailah cara-cara yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.